Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Gokil akan menyampaikan atau menjelaskan untuk laporan interview. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Baradar Kutni. Kemudian 2 teman saya yaitu Rifki Sanani Bras dan Fatul Fajri. Mungkin bisa dilanjut ke penjelasan untuk poin yang pertama, yaitu pertanyaan dan jawaban. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pertanyaannya dan jawaban. Yang pertama itu yang pastinya pertanyaan mengenai nama lengkap dengan jawaban agar kami mengetahui nama responden yang sudah mengisi kuesioner kami. Kemudian pertanyaan kedua yaitu asal perguruan tinggi. Jadi pertanyaan ini dibuat dikarenakan target dari stakeholder eh, kami itu adalah mahasiswa. Jadinya di sini kami masukkan pertanyaan perguruan tinggi dengan jawaban mereka agar kaminya sudah mengetahui mereka berasal dari perguruan tinggi mana. Kemudian berlanjut ke pertanyaan program studi karena menampilkan pertanyaan asal perguruan tinggi, makanya di sini kami membuat pertanyaan mengenai program studi agar mengetahui stakeholder yang mengisi itu dari program studi apa-apa saja. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan pokok yang pertama, yaitu pertanyaan apakah Anda sedang menghafal atau murojaah Al-Quran. Nah, jadi di pertanyaan ini, alasan kenapa pertanyaan ini dibuat agar kami mengetahui apakah stakeholder ini stakeholder yang kami cari gitu. Yang apakah bukan hanya stakeholder mahasiswa, apakah dia sedang menghafal atau tidak. Ketika dia menjawab iya, berarti mereka merupakan stakeholder yang kami cari. Makanya pertanyaan apakah Anda sedang menghafal atau murojaah Al-Quran kami paparkan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, kapan waktu Anda menghafal atau murojaah Al-Quran? Jadi pertanyaan ini kami sajikan agar kami mengetahui gitu stakeholder di luar sana itu waktu menghafal mereka itu kapan-kapan saja dengan data jawaban agar nantinya berhubungan dengan fitur-fitur yang akan kami buat di aplikasi Al-Quran. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana metode yang Anda gunakan ketika menghafal atau murojaah Al-Quran. Jadi pertanyaan seperti ini kami masukkan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana cara stakeholder tersebut menghafal atau metode-metodenya dengan data yang kami dapatkan itu dengan harapan bisa kami aplikasikan di eh, mobile Al-Qur'annya nanti. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang dihadapi ketika menghafal ataupun murojaah Al-Qur'an? Pertanyaan ini kami sajikan dengan alasan, jadi ketika stakeholder itu menghafal apa-apa saja kendala yang mereka rasakan dengan tujuan ketika kami mengetahui kendala-kendala yang mereka rasakan, bisa kami data-data kendala tersebut bisa kami minimalisir di pembentukan aplikasinya nanti. Mungkin bisa dilanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah Anda sedang mengikuti suatu komunitas UKM perkumpulan hafalan Al-Quran? Nah, jadi pertanyaan ini eh, bisa dibilang pertanyaan sampingan dikarenakan ketika nantinya stakeholder itu mengikuti suatu komunitas, nah itu berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya yaitu jika ia mengikuti, apakah metode yang digunakan di komunitas tersebut. Nah,
Di pertanyaan ini kami fokusnya dengan metode yang ada di komunitas itu seperti apa. Apakah sama metodenya dengan metode belajar menghafal pribadi atau berbeda gitu. Mungkin untuk selanjutnya yaitu pertanyaan, apakah Anda terbantu jika ada aplikasi yang dapat memudahkan dalam menghafal atau murojaah Al-Quran? Nah, jadi pertanyaan ini ingin melihat survei dari stakeholder tersebut gitu. Ketika nantinya kami ingin membuat suatu aplikasi hafalan Al-Quran, aplikasi mobile, apakah membantu atau tidak. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu fitur-fitur yang Anda harapkan jika ada aplikasi yang memudahkan dalam menghafal atau murojaah Al-Quran. Nah, dari fitur-fitur ini, alasan kami memberi pertanyaan ini agar menjadi referensi fitur-fitur apa saja yang akan kami aplikasikan, dan jawaban-jawaban dari mereka itu merupakan data-data yang penting untuk mengembangkan fitur-fitur yang akan kami jalankan di aplikasi tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya. Baiklah, lanjut ke penjelasan berikutnya mengenai penjelasan proses data cleaning dan data transformasi. Jadi di data cleaning sendiri kami mengcleaning data itu di pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Anda sedang menghafal atau murojaah Al-Quran, dengan alasan karena di jawaban pertama ini menyangkut dengan target stakeholder yang kami cari. Ketika stakeholder yang ngisi kuesioner itu menjawab iya, berarti itu sesuai dengan stakeholder yang kami cari. Tapi jika stakeholder itu menjawab apa? Yang ngisi kuesioner itu menjawab tidak, berarti itu tidak sesuai dengan stakeholder yang kami cari. Makanya di pertanyaan apakah Anda sedang menghafal atau murojaah Al-Quran, disitulah kami mengambil proses data cleaning. Nah, setelah berjalannya pengisian kuesioner, itu ada beberapa yang jawab tidak, beberapa yang jawab iya, dan data-data tersebut kami cleaning. Kami mengambil data-data yang menjawab iya, itu sekitar 6, berapa jadi? 60. Itu sekitar 60 data yang setelah kami data cleaning, yang awalnya 73 itu dapat 60 data yang setelah di data cleaning. Kemudian lanjut ke penjelasan data transformasi. Baik, selanjutnya ialah penjelasan mengenai data presentasi. Di sini pada pertanyaan pertama, kapan waktu Anda menghafal atau murojaah? Di sini kita menampilkan datanya menggunakan tabel karena di sini cukup beragam jawabannya. Jadi kami memilih untuk memilih tabel karena agar lebih mudah dilihat juga. Lalu yang kedua ialah bagaimana metode yang digunakan ketika menghafal dan murojaah Al-Quran. Di sini juga masih sama, karena jawaban cukup beragam, jadi kami memilih untuk menggunakan tabel untuk sebagai presentasinya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dihadapi ketika menghafal maupun murojaah Al-Quran. Di sini kita masih menggunakan tabel karena memang di sini jawaban cukup beragam. Jadi agar mudah dilihat juga, jadi kita menggunakan tabel di sini. Lalu pertanyaan selanjutnya ialah apakah Anda mengikuti suatu komunitas atau perkumpulan hafalan Al-Quran? Nah, di sini kami menggunakan diagram lingkaran karena jawabannya cukup ringkas, cuma ada 2 tipe, iya atau tidak, dan juga agar terlihat perbandingan antara yang mengikuti UTM dan yang tidak, agar lebih terlihat keprihatinannya. Lalu yang selanjutnya ialah jika iya, metode apa yang digunakan komunitas yang Anda ikuti. Di sini kami
menggunakan tabel karena memang cukup bervariasi. Lalu di sini, apakah Anda terbantu jika ada aplikasi yang dapat memudahkan dalam menghafal atau murajaah Al-Quran? Di sini kita juga menggunakan diagram lingkaran karena untuk memperlihatkan perbandingan antara jawaban iya dan tidak. Lalu yang selanjutnya adalah fitur apa yang Anda harapkan jika ada aplikasi yang memudahkan dalam menghafal ataupun murajaah Al-Quran. Di sini kita menggunakan tabel sebagai representasi yang kita gunakan karena jawabannya cukup beragam. Lalu untuk selanjutnya ialah mengenai penjelasan insight yang kita dapat. Baiklah, lanjut ke penjelasan mengenai insight. Itu di data yang pertama itu dengan pertanyaan kapan waktu Anda menghafal atau murojaah Al-Quran. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa ada beberapa jawaban responden yang beragam mengenai waktu menghafal atau murojaah Al-Quran. Ada total 87 suara yang terkumpul pada pertanyaan ini. Nah, insight yang kami dapat yaitu dari beragamnya pertanyaan, jadi mayoritas responden itu lebih memilih waktu di pagi hari untuk menghafal atau murojaah Al-Quran. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana metode yang Anda gunakan ketika menghafal atau murojaah Al-Quran? Nah, dari pertanyaan ini kami mendapatkan data yang menunjukkan bahwa ada 74 jawaban responden mengenai metode yang mereka gunakan ketika menghafal atau murojaah Al-Quran. Nah, insight yang kami dapat dari jawaban 74 responden ini, nah banyak responden itu yang menjawab menggunakan metode membaca berulang-ulang dalam menghafal atau pun memurojaah Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang dihadapi ketika menghafal atau murojaah Al-Quran? Nah, dari pertanyaan ini kami mendapatkan data yang menunjukkan bahwa beragam jawaban dari responden mengenai kendala yang mereka hadapi ketika menghafal ataupun murojaah Al-Quran. Jadi, insight yang kami dapat ini, kendala yang dihadapi oleh responden ini dari 69 total jawaban responden itu lebih banyak kendalanya mengarah ke kendala kesibukan untuk menghafal ataupun murojaah Al-Quran. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu, apakah sedang mengikuti suatu komunitas, UKM, perkumpulan, atau perkumpulan hafalan Al-Quran? Dari data ini menunjukkan bahwa ada total 60 responden yang menjawab pertanyaan apakah mereka sedang mengikuti suatu komunitas hafalan Al-Quran. Nah, insight yang didapat ada 34 yang menjawab tidak dan 26 yang menjawab ya. Nah, kemudian metode yang digunakan di komunitas itu, data ini kami gunakan untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan dalam komunitas yang sedang mereka ikuti. Jadi insight yang kami dapat itu banyak metode yang digunakan oleh komunitas itu adalah metode setoran hafalan yang difasilitasi dalam halaqah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda terbantu jika ada aplikasi yang dapat memudahkan dalam menghafal atau murojaah Al-Quran? Nah, dari pertanyaan ini kami ingin mendapatkan perbandingan mengenai responden itu apakah terbantu atau tidak dengan adanya aplikasi tersebut. Nah, insight yang didapat yaitu dari total 60 responden yang mengisi, sebanyak 56 itu menjawab iya, kemudian 4 responden itu menjawab tidak. Yang selanjutnya,
fitur apa yang Anda harapkan jika ada aplikasi yang memudahkan dalam menghafal? Nah, dari data ini kami mengharapkan jawaban dari responden ini membantu kami dalam mengembangkan fitur-fitur yang diharapkan di dalam aplikasi. Jadi insight yang didapat itu banyak fitur yang kami sajikan, cuman untuk jawaban yang terbesar itu ada di fitur games hafalan. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir untuk penjelasan insight. Kemudian lanjut ke bukti stakeholder, informasi apakah stakeholder itu benar atau tidak. Jadi yang pertama dari 72 responden, responden ini berasal dari beberapa kampus, yaitu stakeholder kami berupa mahasiswa dari berbagai kampus. Yang terbanyak itu masih dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebanyak 60 responden. Lanjut. Kemudian dari 72 responden, 60 responden sesuai target stakeholder, yaitu sedang dalam masa hafalan atau murojaah. Sedangkan 12 responden tidak termasuk target stakeholder karena tidak dalam masa hafalan atau murojaah. Nah, mungkin itu menjadi penjelasan terakhir untuk video kuesioner. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian. Saya mewakili teman-teman yang lain mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.